Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pertemuan pertama Allah takdirkan kita untuk saling bertatap muka di majelis yang mulia ini. Majelis membahas hadis-hadis Rasulullah SAW. Majelis yang kita tujukan untuk bekal kita menghadap Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan oleh Ustaz Arfat tadi, untuk menjadi bukti betapa cinta kita kepada beliau. Dan juga kita berniat di awal majelis ini, semoga usaha kita ini Allah terima dan Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini, pada cabang pertama dari daurah ilmu alat yang diprakarsai oleh divisi keilmuan KSMR periode ini, kita memulai dengan kalau kata para ulama'nya min asyrafil ulum. Kenapa dikatakan min asyrafil ulum? Li nisbatihi aw li ta'alluqihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mulai cabang pertama dari daurah ilmu alat yang kita canangkan dengan daurah ilmu mustalahul hadis. Kawan-kawan yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang mustalahul hadis, maka kita berbicara tentang bagaimana diqqahnya para ulama di dalam meneliti setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Metode-metode yang ada di dalam ilmu mustalahul hadis ini, dari mulai awal, nanti kita bahas al-hadithus sahih, al-hadithul hasan, al-hadithul dhaif, dengan berbagai macam bentuk hadis dhaif ini, menjadi bukti utama, menjadi bukti nyata bagaimana hirsil ulama ala hifzi sunnatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat, kalau kita bandingkan agama Islam dengan agama-agama samawi lainnya, kalau agama-agama basyari jelas, Buddha ini segala macam, itu udah jelas perbedaannya. Tapi kalau kita bandingkan agama Islam dengan agama samawi lainnya, baik itu dari agama Nasrani, ya kan, ataupun dari orang-orang Kristen yang mengikut Nabi Isa alaihissalam, menurut mereka tatamayyaz al-ummatul islamiyyah bis-sanad al-muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat yang menjadi pegangan orang-orang Yahudi, kitab Injil yang menjadi pegangan orang-orang Nasrani, tidak ada 1% pun yang mencerminkan bahwa apa yang ada di dalam dua kitab ini bersambung ke Nabi mereka, baik itu Nabi Musa alaihissalam ataupun Nabi Isa alaihissalam. Tapi dengan adanya ilmu mustalahul hadis ini, maka ini menjadi bukti bahwa bagaimana hirsul ulama fi hifzi sunnatil Mustafa, dengan cara apa? Memastikan betul bahwa yang kita baca fi kutubil hadithiyah, baik itu kutub as-sihah ataupun kutub sunan ataupun kutub al-masanid, menunjukkan bahwa memang itulah pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, pernah dilafazkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kata para ulama, ketika ditanya seorang sahabat yang di dalam Sahih Bukhari ditabwibkan oleh Imam Bukhari, judulnya apa? Talabul ilmi, menuntut hadis masirata syahrin. Ya kan, kita pernah dengar seorang sahabat Nabi SAW, Jabir bin Abdullah kalau tidak salah, pergi ke Syria untuk melakukan perjalanan 1 bulan penuh li ajli hadisin wahid, karena untuk mencari satu hadis yang sahih. Kenapa sebesar itu perjuangan Sayyidina Jabir bin Abdullah ini? Karena kata beliau, ketika saya temukan orang yang mendengar langsung hadis itu dari gurunya, kemudian dia dengar dari gurunya pula, dia dengar dari gurunya sampai ke Rasulullah, faka'anni asma' sauta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ini menunjukkan kepada kita bagaimana ulama hadis itu betul-betul teliti di dalam menerima setiap apa yang sampai kepada mereka. Dan ini juga menunjukkan tingginya manzilah ulamaul hadis. Apa kata para ulama? Inna ashabal hadithi hum ahlun nabi wa in lam yashab nafsahu fa anfasahu sahibu. Ahlul hadis itu apa? Hum ahlun nabi. Ahlul hadis itu mereka itu adalah ahlunya keluarganya Rasulullah. Wa in lam yashab nafsahu. Meskipun ahlul hadis ini tidak membersamai jasadnya Rasulullah, tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, fa inna anfasahu sahibu. Tapi nafasnya Rasulullah, kalimat-kalimatnya Rasulullah, kalam-kalamnya Rasulullah itu yang bersamai oleh para ulama hadis. Maka ilmu mustalahil hadis ini poin pertamanya mengajarkan kepada kita tentang hirsul ulama ala qabuli sunnatil Mustafa wa ala hifzi sunnatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji masalah ini, babnya panjang. Kalau apalagi nanti kalau kita sampai kepada ilmu rijal, ilmu tabaqat, yang dengan ilmu rijal itu sendiri yuhayyir al-mustasyriqin, membuat bingung orang-orang orientalis bagaimana saking detailnya orang-orang Islam itu. Kemudian kata para ulama, sebelum kita masuk kepada kitab syarah mustalah Manzumah Al-Baiquniyah ini, sebelum kita masuk ke inti dari kajian kita ini, maka min manhajil azhar alladhi ta'allamna min, bahwa sebelum kita belajar suatu fan min fununil ilm, kita mesti kenal dulu ilmu yang akan kita pelajari itu. Maka para ulama membuat syairnya apa? Ada yang mengatakan syair ini dinisbahkan kepada Imam As-Sabban, innama badi kulli fannin asyrah al-hadd wal mawdu'u thumma al-thamrah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu asy-syari'u wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara al-jami'a hadha asy-syarafa. Kata beliau, innama badi kulli fannin asyrah, pondasinya setiap ilmu itu, dari ilmu apapun, asyrah, ada 10 macam, ada 10 pondasi, ada 10 dasar yang menjadi awal berdirinya sebuah ilmu itu. Al-haddu, ta'rif, pengertian, definisi ilmu yang akan kita pelajari ini. Wal mawdu'u, mawdu' itu apa? Apa yang akan kita pelajari di dalam ilmu ini. Wa thamrah, dan hasil, buah, faedah yang akan kita dapatkan ketika kita menguasai suatu fan ilmu itu. Wa nisbatun, nisbah, kaitan ilmu ini ke ilmu lainnya apa? Wa fadluhu, keutamaannya apa? Wa nisbatun wal wadi'u, siapa yang meletakkan atau yang pertama kali dicap sebagai orang yang mengumpulkan ilmu ini. Kemudian walismu, nama ilmu itu apa? Walistimdadu, pengambilan ilmu ini sumbernya dari mana? Wa hukmus syari'u, dan hukum kita mempelajari ilmu ini. Maka kalau kita kaji ilmu mustalah hadis dari awal, kita mesti tahu dulu al-hadd atau at-ta'rif min ilmi mustalahil hadis. Maka banyak ikhtilaf ulama tentang al-hadd daripada ilmu mustalah hadis ini. Ringkasnya apa? Ilmun yubhathu fihi min ahwalis sanadi wal matni min haitsul qabuli war raddi. Ilmu yang di dalamnya kita akan pelajari ahwalis sanadi wal matni, keadaan sanad hadis, status sanad hadis, wal matni, begitu juga matan suatu hadis. Min haitsul qabuli war radd, dari segi al-qabul war radd. Ini kalau kita maksudkan ilmu hadis itu dirayatannya, karena para ulama membagi ilmu hadis ini dua bagian. Ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis
dirayah. Maka kalau riwayah itu yang kita pelajari, yang kita dengar, yang kita hadiri di majlis-majlis hadithiyah, seperti majlis qiraah Sahih Bukhari di Azhar, Sahih Muslim di Azhar, dan majlis-majlis hadithiyah lain. Itu namanya ilmu hadis riwayah. Sementara ilmu hadis dirayah, suatu ilmu yang mengajarkan kita, yang mengantarkan kita untuk mengetahui keadaan suatu matan hadis, suatu sanad hadis min haitsul qabuli war rad. Karena lagi-lagi apa? Ilmu yang ada di dalam mustalah ini, ilmu yang mengajarkan kita untuk menerima atau menolak apa yang disampaikan kepada kita, bahwa itu kalam Rasulullah. Orang bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa kita langsung terima. Maka kalau kita belok sedikit ke nasy'ah ilmi mustalahil hadis, maka kita akan temukan pada awal-awal masa khilafah Abi Bakr As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, itu para ulama tidak membuat suatu manhaj yang al-jami' dalam hal penerimaan hadis Rasulullah SAW. Karena para sahabat kulluhum udul, para sahabat semuanya adil, bisa dipercaya. Tidak akan mungkin antara para sahabat ini saling berbohong. Kata Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Al-Khattab, kata beliau, apakah menurut kamu kullama qulna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'nahu min, kata beliau, ada tabi'in bertanya ke sahabat, kok bisa kalian meriwayatkan hadis sebanyak ini dari Rasulullah? Kata tabi'in ke seorang sahabat. Sahabat ini menjawab, apakah kalian mengira setiap yang kami bilang itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami mendengar langsung dari beliau? Kata sahabat ini. Maka jawabannya enggak. Sahabat tidak mendengar setiap hari dari Rasulullah SAW. Tapi apa? Yatanawabun. Apa makna tanawabun? Bergantian. Jadi kalau kita kembali ke tingkat 1 dulu, ada namanya maddah tarikh as-sunnah. Di tarikh as-sunnah ini dijelaskan manhajus sahabah fi as-sama'i an Rasulullah SAW. Bagaimana metode para sahabat ketika mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Tidak semua dari mereka itu langsung hidup dengan Rasulullah, yang langsung di mana Rasulullah pasti ada dia. Tidak. Tapi apa, berganti-gantian. Hari ini misalnya Sayyidina Umar yang datang ikut membersamai Rasulullah dari pagi sampai malam. Besoknya dia bekerja, orang lain yang menggantikannya, maula dia misalnya, pelayan dia. Kemudian setelah apa yang didengarkan disampaikan ke Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini namanya kalau dalam ilmu hadis namanya apa? Mursalus sahabi. Mursalus sahabi itu apa? Sahabat yang mendengarkan hadis dari sahabat lain sebenarnya, bukan dari Rasulullah langsung, tapi beliau hilangkan sahabat lain ini dan beliau katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya kayak gitu, tarikh ilmu mustalah hadis itu kayak gitu. Awalnya pada 2 masa awal ini tidak ada yang merasa was-was, tidak ada yang merasa ini betul ayah Nabi pernah ngomong kayak gini, betul ayah Nabi pernah menyampaikan hal kayak gini. Tidak ada keraguan-raguan di antara mereka, ya kan? Karena semuanya ya'man, merasa percaya aja apa yang disampaikan oleh sahabat lain, karena yakin mereka. Wa nahnu qaumun, kata sahabat yang menjawab, wa nahnu qaumun la yakdzibu ba'duna an ba'd. Kami tidak saling berbohong. Tetapi apa? Falamma, kata Imam salah seorang tabi'in kabir juga, falamma rakiban nasul fitan qalu sammu lana rijalakum, kata mereka. Ketika awal 2 masa khilafah ini tadi, mereka nak bertanya, ini ente dengar hadis ini dari siapa? Enggak, langsung oke, terima. Tapi ketika zaman Sayyidina Utsman bin Affan, ketika maktal beliau, atau diawali dengan akhir masa khilafah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ketika beliau dibunuh di waktu subuh, sampai ke masa Khalifah Utsman bin Affan, sampai ke masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kan semakin banyak. Ada firqah Muawiyah, Sayyidina Muawiyah, ada firqah Sayyidina Ali, ada firqah Khawarij. Terjadi banyak masalah dalam masalah siasah Islamiyah pada masa itu. Maka kata ahlul hadis, falamma rakiban nasul fitan wazzalul qalu sammu lana rijalakum.
ketika udah ada masalah banyak ini, ada firqah khawarij, firqah murji'ah, firqah syiah, mereka tidak bisa lagi menerima 100%. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, harusnya sammu lana rijalakum. Ente dapat hadis ini dari siapa? Siapa orangnya? Kemudian orang itu dapat dari siapa? Harus diteliti betul-betul. Apa kata beliau? Maka kami tidak mengambil illa min ahli hadzal fan. Kami tidak akan mengambil hadis kecuali dari orang yang benar-benar kami ketahui, kami yakini bahwa dia dari orang-orang yang mushtaghiluna bi ilmil hadis. Itu sejarah sedikit tentang ilmu mustalahul hadis. Hatta dia apa ilmun yubhatsu fihi an ahwali sanadi wal matni min haitsul qabuli wal radd. Kemudian wal mawdu'. Apa makna mawdu'? Hal yang akan dibahas di dalam ilmu mustalahul hadis itu. Dari ta'rifnya kita tahu bahwa hal yang akan dibahas dalam ilmu mustalah hadis itu apa? As-sanadu wal matnu. Lianna kalimatul hadis idza utliqa faya'ni bihi syaqqain. Syaqqus sanad wa syaqqal matan. Nah, kalau kita dengar kalimat hadis mutlak begitu aja, maka bukan berarti itu hanya matan aja, enggak, tapi dia di sanadnya juga, matannya juga dimaksudkan. Al-hadd wal mawdu' thumma thamrah. Thamrah, apa buahnya? Apa faedahnya? Apa hasil kalau kita sudah paham ilmu mustalahul hadis ini? Maka jelas sekali at-tamyizu bainal hadits sahihi wad dha'ifi. Membedakan mana yang hadisnya sahih dan mana yang hadisnya ad-dha'if. Idza kana sahihan fanastadillu bih wa nahtajju bih, amma idza kana dha'ifan falam nastadillu bih. Kemudian kalau seandainya ada yang mengatakan hadza haditsun sahihun wa hadza haditsun dha'ifun, kalimat sahih dan dhaif ini kan itu faedahnya tadi. Samrohnya kita belajar ilmu mustalah hadis kan itu. Membedakan mana yang hadis sahih, mana yang hadis dhaif. Ketika ada yang mengatakan hadis ini sahih, hadis ini dhaif, apakah 100% memang Nabi pernah ngomong seperti itu? Atau 100% kalau dia dhaif Nabi tidak pernah ngomong 100% itu? Maka fal amru laysa kadzalik. Innama qulna hadha hadithun sahihun. Apa maknanya? Fatawaffarat fihi syurutus sihhah. Di dalamnya apa? Terkumpul semua syarat sahih yang disyaratkan oleh para ulama. Bukan karena kita nak bisa 100% meyakini Nabi pasti pernah ngomong kayak gini. La ilma lana bil ghaib, ya kan? Wa kadzalika jawazul khata'i 'ala thiqat. Meskipun perawinya perawi yang thiqah, yang 100% terpercaya, tapi bisa saja dia salah dalam meriwayatkan hadis. Berarti nisbah bahwa Nabi pernah ngomong hadis ini besar. Itu kita bilang hadisnya hadis sahih. Kalau nisbah Nabi pernah ngomong hadis ini kecil atau lam tatawaffar fihi syartun min syurutis sihhah, maka kita bilang hadis itu hadis dhaif. Bukan berarti Nabi sama sekali tidak pernah ngomong. Bisa jadi pernah ngomong, tapi ala ma badalana min hadzal hadis yang nampak sama kita, ya kayaknya nisbahnya sedikit. Karena yang meriwayatkannya misalnya perawinya majhul, ada di situ inqita', ada di situ tadlis dan lain segala macam. Tapi makna dhaif, nisbah Nabi pernah ngomong itu sedikit. Bukan berarti nisbahnya 0%. Wa nisbatun, apa nisbah? Apa kaitan ilmu ini dengan ilmu lain? Maka nisbatu ilmi mustalahil hadithi ila ghairihi minal ulum nisbatu tabayun. Nisbah at-tabayun. Apa makna tabayun? Mantik. Nah, tingkat dua depannya. Apa makna nisbah tabayun? Nisbah yang sama sekali berbeda. Ilmu mantik tidak sama dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu tidak sama dengan ilmu mustalah. Ilmu mustalah tidak sama dengan ilmu balaghah. Jadi ilmu mustalahul hadis yatabayan an ghairihi minal ulum. Berbeda dari ilmu-ilmu lainnya. Nisbah itu namanya nisbah at-tabayun. Misal antara buku dan
HP. Apa nisbah antara keduanya? Nisbatut tabayun. Buku-buku, HP ya, HP. Nah, itu kalau masalah nisbah nanti di ilmu mantik kita pelajari. Wa nisbatun wa fadluhu, apa fadilah, apa keutamaan, apa kelebihan ilmu hadis ini dibandingkan ilmu-ilmu lain. Maka kalau ilmu mantik, fadilahnya apa? Menjaga akal kita dari salah dalam berfikir, ya kan? Ilmu nahwi, fadilahnya apa? Menjaga lisan kita untuk tidak salah di dalam berbicara, dalam melafazkan bahasa Arab. Adapun fadilah ilmu hadis, fahuwa min asyrafil ulum. Kenapa? Li ta'alluqihi bi kalami khairil bariyati 'alal itlaq. Seperti yang bilang di awal tadi, ketika seorang ulama menemukan hadis itu hadis sahih, faka'annahu yasma' sautan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah dia mendengar langsung apa yang disampaikan. Dia dengar langsung Nabi ngomong ke dia. Kalau dia mendapatkan hadis itu hadisnya hadis sahih. Maka keutamaan ilmu hadis ini adalah min asyrafil ulum li ta'alluqihi, karena berkaitan, karena bersangkutan dengan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan laisa kalami fahas. Karena hadis itu tidak hanya kalam saja, tidak hanya kalimat Rasulullah saja. Walakin al-hadis ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifatin khulqiyyah wa khilqiyyah min al-bi'tsati aw min al-maulid al-bi'tsah hatta al-harakati was-sakanat fil yaqazati wal manam. Hadis itu apa ini? Semua hal yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika kita baca syama'il, seolah-olah kita melihat Rasulullah SAW. Ketika kita baca hadis-hadis al-ahkam, maka seolah-olah kita sedang duduk di majlis fikihnya Rasulullah SAW. Ketika kita baca al-hadis tentang akidah, seolah-olah Nabi sedang mengajarkan kita tentang akidah. Maka li ta'alluqihi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa asbaha ilmul hadisi asyrafal ulum. Fadl wa nisbatun wa fadl wal wadi'u, dan orang yang pertama kali meletakkan pondasi ilmu hadis ini. Nah, ini kembali lagi ceritanya ke perkembangan ilmu hadis tadi. Kalau kita teruskan cerita tadi, maka mulai dengan adanya fitnah-fitnah yang terjadi antara kaum muslim dengan pertentangan dua kelompok besar, Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian adanya kelompok Al-Khawarij, adanya kelompok Syiah, ada kelompok Al-Murji'ah, ada lagi kelompok Al-Mu'tazilah nanti. Ilmu hadis pada masa itu lam yujma' ka'ilmin mustaqil. Belum lagi dikumpulkan sebagai suatu ilmu yang kursus ilmu yang tersendiri, seperti ilmu nahwu misalnya, seperti yang sekarang ini. Kalau sekarang ilmu hadis sudah menjadi ilmu yang mustaqil, tapi kalau dulu belum. Dan Imam Syu'bah misalnya katabi'in, atau Imam Hasan Al-Basri katabi'in, mereka juga yashtaghil bi'ilmil hadis, illa annahum lam yusannifu kitaban khassan fi ilmu hadis. Jadi pembahasan tentang ilmu hadis itu masih bertebaran. Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah berbicara tentang usul fikih dan ilmu hadis, ya kan? Imam Abu Hanifah punya kitab Al-Musnad, Imam Syafi'i punya kitab Al-Musnad juga. Imam yang empat ini punya kitab Musnad sendiri. Imam Malik punya kitab Muwatta, Imam Ahmad punya kitab Musnad yang kita tahu. Tapi ilmu hadis ini belum dikumpulkan dalam suatu fan ilmu. Ila an ja'a al-qadhi Ar-Ramah-Hurmuzi, di dalam kitabnya Al-Muhaddithul Fasil baina as-sami'i wal wa'id, nanti kita bahas di sini. Barulah Qadhi Ar-Ramah-Hurmuzi ini mengumpulkan seluruh yang bertebaran tadi di kitab-kitab yang berbeda-beda tadi, dikumpulkan beliau di dalam satu kitab yang dinamakan Al-Muhaddithul Fasil. Maka para ulama meyu'tabar bahwa Qadhi Ar-Ramah-Hurmuzi inilah yang pertama kali laisa wadi'an bal jami'an,
yang pertama kali mengumpulkan ilmu mustalahul hadis. Wa nisbatun wa fadlu wal wadi'u wal istimdadu. Istimdad. Ilmu hadis ini kalau ilmu mantiq atau ilmu usulul fiqh misalnya, istimdadnya apa? Min an-nusus syar'iyyah, ya kan? Min al-kitab wa sunnah. Orang-orang usuli berbicara tentang usul fikihnya dari segi apa? Dari mana sumber mereka? Dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi. Al-amru yaqtadil wujub, masalah. Adapun orang-orang orang-orang fuqaha, dari mana ininya? Min af'al mukallafin. Istimdadnya dari situ. Kemudian bagaimana mencari hukumnya? Orang-orang mantik dari mana? Dari al-ma'qul fi dzihni wal waqi'. Orang-orang mantik. Adapun orang-orang mustalah hadis mengambil sumber ilmu hadis ini dari mana? Min ahwal atau min halatir rijal. Min halat ar-rijal. Jadi mereka pelajari dari tabi'in, karena sahabat sudah pasti udul, sampai ke ulama terakhir yang meriwayatkan hadis ini. Mereka cari bagaimana statusnya, bagaimana biografinya, bagaimana kehidupannya. Ilmu mustalah hadis ini diambil dari ahwal ar-rijal. Wal istimdadu wal ismu, namanya ulama ada banyak nama, mustalahul hadis atau ilmul hadis dirayatan. Ini nama-nama yang digunakan oleh para ulama ketika dimaksudkan di dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis ini. Wa hukmus syari'u, apa hukum kita mempelajari ilmu mustalahul hadis ini? Maka kalau ilmu mantiq ikhtalafa fiha ala thalathati aqwal bainal harami wal jawazi wa apa satu lagi? Wal qawlatul masyhuratu as-sahihah jawazuhu likamilil qarihah. Yang pertama mengharamkan, yang kedua membolehkan, yang ketiga bahkan mengharuskan. Atau yang kedua ini, yang ketiga ini lebih kepada ada penjelasannya. Tidak mutlak boleh, tidak mutlak tidak, tapi ada penjelasan atau ada keterangannya. Adapun ilmu mustalah hadis fa hukmu dirasatihi fardhu kifayatin. Hukumnya fardhu kifayah. Apa hukum fardhu kifayah? Ashabul usul. Idza fa'ala al-ba'd saqata 'anil akharin. Cuman ala talibil ilm, ala tullabil azhar fadlan fa hukmuhu wajibun. La yastaghna anhu talib an hadzal ilm. Tidak ada satu talib pun, baik itu tullabul azhar, tullab dimanapun, yang selagi dia mushtaghilul bil ilm, maka untuk menapaki tangga ilmu hadis, maka kita pilihlah kitab Manzumah al-Baiquniyah ini yang disyarah oleh Imam Az-Zurqani. Kalau kita baca sedikit tentang siapa beliau, Imam Al-Baiquni, bisa dibaca di halaman 9 itu. Syekhul Baiquni huwa Umar ibn Syekh Muhammad ibn Futuh ad-Dimashqi Syafi'i, orang Suri, Damaskus. Kemudian banyak banyak ikhtilaf ulama tentang beliau dari segi nasab dan seterusnya. Penisbatan Baiquni ini kepada beliau, lam ya'thur alaihi al-alimu min al-ulama. Kemudian yang terakhir itu wafatnya, bahkan wafatnya la yu'raf, wafatu la yu'raf tarikh wafati Syekh al-Baiquni ala wajhi at-tahdid, wa yaquluna fi tarjamati mata nahwa sanah 80,000 atau kana hayyan sanah 80,000. Tidak ada satu orang ulama pun yang sanggup mentahdid kapan meninggalnya Imam Al-Baiquni. Sya'nul ulama al-qudama mithla hadha, sya'nul mutaqaddimin mithla hadha. Orang tidak kenal siapa beliau, tapi bukunya di mana-mana. Orang tidak kenal beliau ini meninggal kapan, tapi bukunya dibaca dari minal syarqi ilal maghrib, ya kan? Maka ini salah satu bukti bagaimana bermanfaatnya ilmu yang beliau sebarkan, bagaimana ikhlasnya beliau di dalam
menyebarkan ilmu itu. Nah, kalau awak kan mau ngarang buku harus ada nama kita sih, pakai titel. Ini Daurah Ilmu Hadis, siapa ngajarnya? Ibnu Al-Habis LC, jangan tinggal. Ada dalam kurung lagi apa? Kurung apa? S2 Hadis Azhar. Tapi ulama dulu enggak, sampai enggak tahu orang dia meninggal kapan. Sampai enggak tahu dia meninggal kapan. Tapi ilmu dia, buku dia, Masya Allah. Allah marzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Kemudian dari bukti bagaimana bermanfaatnya kitab Imam Baiquni ini, kam min syarhin yashrahuna hadhil manzumah. Berapa orang banyak yang mensyarahkan, menjelaskan manzumah Imam Al-Baiquni ini. Berapa kita lihat di buku ini? Ada 30 orang. 30 ulama. Ini ulama, bukan laysat dakatir. Al-ulama, ya kan? Kalau doktor sekarang ijazah bisa dibeli, kan? Untuk dapat gelar doktor. Tapi al-alim, siapa mereka? Jalaluddin yang pertama, Al-Mahalli. Siapa yang tak kenal Imam Mahalli? Siapa yang tak kenal? Lahu at-tafsir, lahu al-hashiyah atau syarh ala Imam Mahalli, fiqh fil fiqh, apa? Fi usul fil fiqh. Ya, ana hashiyah. Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli. Ulama kibar semuanya. Syarh Syekh Ahmad Ibn Muhammad Al-Hasani Al-Hamawi Al-Hanafi. Seolah-olah tidak sah titel muhaddis dinisbahkan kepada beliau kalau dia belum mengarang syarahnya Manzumah Al-Baiquniyah. Nah, seolah-olah seperti itu, seakan-akan seperti itu. Saking bagaimana masyhurnya Manzumah Al-Baiquniyah. Kemudian itu An-Nazim. Amma binisbat lisyarih, maka dibaca dalam 14. Ismuhu wa nasabuhu huwa Muhammad ibn Abdul Baqi ibn Yusuf ibn Hamad ibn Muhammad ibn Alwan Az-Zurqani al-Maliki. Wa Zurqani bidhammi zai wa sukun ra dan seterusnya. Lahir Imam Zurqani tahun 55 wa alf di Mesir. Ini bisa dibaca, bisa kita baca sendiri tentang terjemah beliau. Nasya'a Syekh Az-Zurqani fi baiti ilmin. Fa Abu Syekh Abdul Baqi Az-Zurqani dan seterusnya. Banyak juga pujian-pujian ulama kepada beliau membuktikan bagaimana Imam Zurqani ini juga alimun min ulama'i asrihi wa min kibar aydan min kibar al-ulama, dan beliau meninggal tahun tufiyal Imam Muhammad Az-Zurqani di Mesir sana 22 wa 100 wa alf ba'da hayatin hafilati bil ata'i walau 67 sana farahimahullah wa ajzala lahu al-mathubata. Maka demikian sekilas layang pandang tentang para An-Nazim, Imam An-Nazim li Al-Manzumah Al-Baiquniyah ini. Kemudian Asy-Syarih li Manzumah Al-Baiquniyah yang kita pakai kitab Imam Az-Zurqani. Semoga Allah menjadikan apa yang mereka persembahkan untuk umat ini sebagai bekal mereka untuk mendapatkan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa naqra al-Fatihah 'ala an-nazimi wasyarihi wa 'ala jami'i ulama'ina wa asatidatina ahya'an wa amwatan. 'Ala hadhihi niyyat al-Fatihah. Khutbatus Syarih. Khutbatus Syarih berarti ini pembukaan atau khutbah muqaddimah yang diucapkan oleh Imam Az-Zurqani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa bihi thiqati. وبه أي وبالله. الحمد لله العزيز القوي الغافر الذي نظر أصحاب الحديث وحسنهم في القديم والحديث ورفع قدرهم في مضارع الأزمان والغابر ووضع لهم يوم القيامة علوا لشأن من نور منابر. والصلاة والسلام على من اندرج تحت لواء حمده كل كابر
كل كابر وانقطعت بوجوده أوصال الشرك فأصبح وهو دابر وعلى آله وأصحابه المتفقين على الهدى سواء الأكابر والأصاغر. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أفاد الله علينا جميعا من سحائب الإحسان وجنبنا من فضله منكر القول والبهتان، أو وجنبنا من فضله منكر القول والبهتان، أن أشرح له منظومة البيقوني في مصطلح الحديث. Dari ini kita tahu bahwa al-ba'ith min ta'lifihi hadha syarh wa talabu ba'dil ikhwanilah, ya kan, permintaan beberapa orang muridnya kepada Imam Az-Zurqani untuk mensyarahkan manzumah al-Baiquniyah. Zannan minhu anni min ahli dzalika asy-sya'n. Mereka menyangka, kita lihat bagaimana adab dan tawadhu'nya Imam Zurqani. Mereka menyangka bahwa aku termasuk orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti tentang ilmu hadis. فطالما امتنعت منه وقدمت رجلا وأخرت أخرى لعلمي بأن لا بضاعة لي في العلوم وفي هذا الفن أحرى. Maka kata beliau, karena saya tahu bahwa saya tidak ada apa-apanya dalam masalah ilmu mustalah hadis ini. Ya. ثم بدا لي شرحها لعلها تكون لي في القيامة ذخرا أو ذخرا ورجاء للدخول في نحو قولي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن الأجود الله وأنا أجود ولد آدم وأجودهم من بعد رجل علم علما فنشر علمه يبعث أمة وحده ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى يقتل. Tapi karena ingat hadis Nabi yang ini, maka permintaan yang diajukan oleh para muridnya tadi pun akhirnya diiyakan oleh Imam Az-Zurqani. Dan hadis Nabi yang lain, wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ma'da mauti 'ilman nasharahu. Al-hadis. Ini artinya tahu kan? Di antara yang akan membersamai, yang akan mendatangi, yang akan tetap ada bersama seorang mukmin setelah dia meninggal, di antaranya adalah ilman nasyarahu, ilmu yang ia sebarluaskan, ilmu yang ia ajarkan. Rawahu Ibnu Majah mutawwalan. Wa khaufan. Ini alasan beliau lain juga untuk mengiyakan permintaan dari muridnya tadi. Wa khaufan min mithli qauli sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia sembunyikan ilmu itu padahal dia tahu, maka Allah akan kekang orang yang seperti ini dengan api neraka. Rawah Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhuma. Wa rawa Ibnu al-Jauzi fil 'ilal marfu'an, katimul ilmi yal'anuhu kullu syai'in hatta al-hut fil bahr, hatta al-hut fil bahr wat tayru fis sama'. Orang yang menyembunyikan ilmu, orang yang menutup-nutupi ilmu, padahal dia tahu, yal'anuhu, dia akan dilaknat, kullun, semua orang, semua hal, semua makhluk, hatta al-hutu fil bahr, sampai ikan yang ada di laut, wat-tayru fis sama', dan burung yang berterbangan di langit. Ini hati-hati yang baru LC kalau diminta untuk jadi bimbel, hati-hati. وهذا حين الشروع فيما قصدت وعلى الله اعتمدت وعلى تيسيره اعتضدت وهو حسبي ونعم الوكيل وكفيلي فيما نعم الكفيل. Nah, inilah yang membuat saya untuk akhirnya masuk ke syarah manzumah ini, ya kan, wa 'ala Allah i'tamad, dan kepada Allah lah aku berpegang, wa 'ala taysiri i'tadad, dan atas kemudahan Allah lah aku berharap, wa hasbi wa ni'mal wakil wa kafili fima ni'ma fama ni'ma fiya fa ya ni'mal kafil. Ma'alish. Muqaddimatun. Ini muqaddimah laysa min qibalin nazim wa laysa min qibal asy-syarih. Innama hadhihi al-muqaddimah min qibal al-muhaqqiq
Nah, jadi di antara tugas-tugas muhakkik itu, kalau seandainya di dalam itu ada ayat-ayat Quran di dalam buku itu, maka dia jelaskan di footnote-nya ayat ini surat mana, ayat berapa. Kalau seandainya ada di buku itu hadis-hadis yang belum diketahui hukumnya, belum diketahui masdarnya di mana, maka min wazifatil muhakkik, dia takhrij hadis ini, dia dia teliti hadis ini sahih, hasan atau dhaif, kemudian dia tunjukkan sumber hadis ini di mana. Kemudian di antara tugas muhakkik itu juga membuat muqaddimah atau sebuah pendahuluan untuk sebuah ilmu, kalau seandainya di buku itu belum ada pendahuluan lil ilmnya. Karena ada muqaddimah, muqaddimatul kitab wa muqaddimatul ilm. Yang kedua ini berbeda. Muqaddimatun, maka ini bisa dikategorikan sebagai muqaddimatul ilm. Qala al-muhaqqiq rahimahullah, ilmul hadithi ilmul hadithi, nah ini ta'rif atau definisi lain daripada ilmu hadis juga. Ilmun biqawanin, ay qawa'idin yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min sihhatin wa husnin wa dha'fin wa 'uluwin wa nuzulin wa kayfiyyati tahammuli wal ada' wa sifatir rijali wa ghairi dhalik. Ini ta'rif atau definisi ilmu hadis, suatu ilmu tentang qawanin atau qawanin, tentang sebuah undang-undang, tentang metode-metode yang dengan ini yu'rafu biha ahwalus sanadi wal mat, yang dengan kanun ini kita tahu sanadnya ini sahih, hasan, dhaif atau bagaimana, dan begitu juga kita tahu matannya. Min sihhatin, apakah dia sahih, wa husnin, ataukah dia hasan, wa dha'fin, ataukah dia dhaif, wa 'uluwin, hadisnya ini ali atau bagaimana, nanti kita bahas hadis ali itu apa, wa nuzulin, hadisnya nazil atau tidak, wa kaifiyyati tahammuli wal ada, dan bagaimana cara para ulama di dalam tahammul dan di dalam al-ada. Apa tahammul, apa ada ini? Tahammul, ketika saya dapat ilmu dari orang lain dan saya terima ilmu ini, itu namanya atahammal. Saya menerima ilmu itu. Kemudian saya sampaikan ilmu ini ke orang lain, uaddi hadzal ilm, dinamakan dia sebagai ada. Jadi ketika kita menerima ilmu, ada seorang perawi menerima hadis dari gurunya, tapi belum dia sampaikan, maka dia fi marhalati at-tahammul. Ketika dia sampaikan hadis ini kepada orang lain, maka dia fi marhalatil ada. Ilmu hadis juga mengajarkan kita tentang tahu ini si fulan mendapatkan hadis dari gurunya ini, bagaimana tariqatut tahammulnya, apakah sama'an au qira'atan au wijadatan atau kitabatan, dengan cara apapun. Misal ketika kita dengar hadis majlisul iqra, ya kan, majlis iqra sahih Bukhari di Azhar, siapa yang bacanya? Syekh Ahmad Ma'bad. Majlis sahih Muslim di Azhar, siapa bacanya? Syekh Umar Hashim. Ketika kita dengar para guru kita menyampaikan hadis ini, maka kita natahammal. Dan metode tahammul kita apa? Samaan. Samaan, kita mendengar langsung. Maka ketika kita mendengar langsung dari guru kita tentang suatu hadis, ketika kita memuaddikannya, menyampaikan hadis ini ke orang lain, itu adalah lafaz khusus. Para ulama mengatakan kalau hadis itu hadisnya sama, kita mendengarnya samaan tadi metodenya, maka ketika ada kita menggunakan lafaz sami'tu atau haddatsani. Beda. Sampai ke detail seperti itu yang dibahas oleh ulama hadis. Wa sifatir rijali wa ghairi dzalik. Dan dalam ilmu hadis juga kita tahu sifatir rijal. Apa makna sifatir rijal? Kita pengen tahu si fulan ini apa statusnya. Si fulan ini siapa gurunya? Kapan dia lahir? Kapan dia meninggal? Bagaimana marahilut ta'allumnya? Siapa muridnya?
apa saja komentar ulama kepadanya. Maka inilah yang membuat takjub orang-orang orientalis itu. Kenapa demikian? Karena para ulama hadis ketika membahas tentang ilmu rijal, yabhathuna min qarabat nisfu milyun rijal. Nah, itu syahadah, itu persaksian langsung dari orang orientalis. Orang-orang rijal itu orang-orang itu ashabut tarajum, orang-orang yang mengarang buku-buku tarajum itu membahas perawi-perawi hadis yang bahkan 1,5 juta orang. Dan ini tidak ada di agama lain kecuali hanya di agama Islam. Jadi apa yang dilakukan oleh para ulama ini menunjukkan kepada kita bagaimana seriusnya mereka, bagaimana kita punya dalil kuat tentang kesahihan agama yang kita anut ini. Nah, kalau misalnya kita bilang salat itu wajib, apa dalilnya? Dalil kita kuat. Nabi itu kayak gini, apa dalilnya? Hadis yang kita baca. Dan hadis itu kalau sahih, kita yakin 100%. Kita yakin, maksudnya nisbah bahwa itu benar, kuat gitu. Maka semua ini menjadi alarm bagi kita. Seperti mana dulu ulama yahrisuna fi hifzi hadzal ilm, fi hifzi hadzal din, maka seperti itu pula kita berniat mengikuti langkah mereka di dalam al-hirs fi hifzi hadzal din. Was-sanadu, sanad, karena Imam bilang tadi al-hadis iza utliq fa ta'ni bihi syaqqain, syaqqas sanad wa syaqqal matan. Sanad itu apa? Karena nanti yang akan kita pelajari di sini ahwalus sanad. Apa makna sanad itu? Al-ikhbar an tariqil matni min qawlihim fulanun sanadun ay mu'tamadun li'timad al-huffaz alayhi fi sihhati al-hadith wa dha'fihi aw min as-sanad ma huwa wa huwa martafa'a wa 'ala 'an safh al-jabal li'anna al-musnida yarfa'ahu ila qailihi. Di sini ada dua pendapat. Nah, pendapat pertama, al-ikhbar an tariqil matn, jalan yang mengantarkan kita kepada matan, itu namanya adalah sanad. Qala haddatsani fulan, qala sami'tu fulan, qala an fulan an hadza an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fulan ini, jalan ini, silsilah ini, itu namanya sebagai sanad. Nah, kalau mudahnya silsilatur ruwah, rantai para perawi, itu namanya sanad. Min qaulihim, dari mana diambilnya, au mushtaqqun min ayyi kalimah. Kalimat sanad, as-sanadu ini fulanun sanadun. Dari kalimat fulanun sanadun artinya apa? Ay mu'tamadun li'timad al-huffaz alaihi fi sihhati al-hadits wa dha'fihi. Seorang yang dipercaya, seorang yang diyakini, seorang yang mu'tamad. Karena apa? Karena para hafiz yang lain, para ulama al-huffaz yang lain meyakini tentang kesahihan dan atau kedhaifan si beliau. Au minas sanadi, atau bisa juga au wa huwa martafa'a wa 'ala. Kalimat sanad itu di samping artinya mu'tamadun, kalimat sanad itu artinya juga irtafa'a wa 'ala, sesuatu yang nampak, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang jelas. An safhil jabal, di atas puncak bukit. Li'annal musnid, kenapa dinamakan demikian? Ini ilaqah bainal ma'na lughawi wal istilahi. Kenapa? Li'annal musnida yarfa'uhu ila qaili. Karena seorang yang mempunyai sanad, dia akan mengembalikan kalimat ini ke orang yang mengucapkan itu sebelumnya. Makanya qala haddatsani fulan, qala sami'tu fulan, an fulan. Wal matnu ma yantahi ilaihi ghayatus sanadi minal kalam. Sementara matan ya ujung daripada sanad, atau ma yang sesuatu yang berakhir ujung daripada sanad, minal kalam. Minal mumatanah. Kalimat al-matnu diambil dari mana? Al-mumatanah wa hiya al-muba'adatu fil ghayati li'annahu ghayatus sanad. Al-muba'adah, jauh. Kenapa dibilang jauh? Karena dia jauh daripada sanad. Kalau sanad yang mengantarkan kepada matan, sementara matan yang ujung daripada sanad itu sendiri. Au min matantul kabsh idza syaqqaqtu jaldata baydatihi wastakhrajtuha fa ka'anna al-musnad istakhraja al-matna. Atau dari matantul kabsh, ketika seseorang ingin mengambil sesuatu dari isi seekor hewan, ya, itu namanya matan. Ketika aku membelah kulit
baydatihi, apa namanya, kulit luar dari sebuah telur, baydati wastakhrajtuha, kemudian aku keluarkan, faka'anna al-musnida istakhrajal mat, maka kalimat al-matnu tadi itu dari makna istakhraj, sesuatu yang dikeluarkan. Ketika seorang musnid menyampaikan matan hadis, seolah-olah dia mengeluarkan matan hadis itu. Cuman ini hanya itlaq lughawi saja. Au minal matni wa huwa ma salaba wartafa'a minal ard, sesuatu yang keras dan yang nampak, yang tinggi dari daratan. Li'annal musnida yuqawwihi bisanadi wa yarfa'u. Kenapa dinamakan dengan al-matnu? Karena ketika seorang musnid mengeluarkan matannya, menyampaikan matannya, seolah-olah dia menguatkan matannya itu dengan as-sanad wa yarfa'u. Kemudian dia jelaskan, dia nampakkan ke orang lain, dia perdengarkan ke orang lain. Wa fil alfiyati lil hafidz Jalaluddin Suyuti, ini ringkasan dari semua ini dinazamkan oleh Imam Suyuti. Ilmul hadithi dzu qawanin tuhad yudra biha ahwalu matnin wa sanad. Nah, ilmu hadis itu ilmu yang mempunyai undang-undang, yang dengan undang-undang ini kita jadi tahu keadaan matan dan sanad. Fadzalikal mawdu'u wal maqsudu an yu'rafa al maqbul wal mardud. Apa tujuan kita belajarnya? Supaya kita tahu mana yang makbul dan mana yang mardud. Was-sanadul ikhbaru an tariqi matnin kal isnadi ladal fariqi. Sanad pengertiannya apa? Al-ikhbar an tariqil matn, ketika kita ingin memberitahu orang tentang suatu matan. Kal isnadi, kalimat sanad sama seperti kalimat isnad, ladal fariqi, satu makna. Wal matnu mantaha ilaihi sanadu minal kalami wal haditha qayyadu. Sementara matan apa yang berada di ujung sanad, minal kalam. Wal haditha qayyadu bima udhifa lin nabiyyi qawlan aw fi'lan wa taqriran wa nahwaha hakaw. Dan hadis, apa pengertian hadis itu? Yang dikaitkan. Apa? Dikaitkan kepada apa? Kepada setiap yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu qauli, fi'li atau takrir ataupun seumpama demikian. Wa qila la yakhtassu bil marfu'i bal ja'a lil mauqufi wal maqtu'i. Kalimat hadis menurut suatu pendapat itu tidak hanya dikhususkan untuk hadis yang marfu' saja. Apa hadis marfu'? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada mengatakan kalimat hadis itu ketika dikatakan hadis, maka maksudnya bukan hanya marfu' saja, bal ja'a lil mauqufi wal maqtu'i, tapi juga untuk hadis mauquf ma udhifa ila sahabi wa ila al-maqtu' ma udhifa ila tabi'i. Tapi yang rajih wal jumhur bahwa kalimat hadis hanya untuk yang marfu' saja, sementara athar itu baru untuk as-sahabi wa at-tabi'i. Fa huwa ala hadha yuradiful khabar wa shahharu shumula hadainil athar. Maka berdasarkan pendapat yang di atas tadi yang menyamakan hadis untuk marfu', untuk mauquf, untuk maqtu', maka berarti sama hadis itu, kalimat hadis itu semuradif dengan kalimat al-khabar. Wa syahharu shumula hadainil athar. Sementara yang masyhur bahwa kedua yang mauquf dan maqtu' tadi, para ulama mengatakan itu bukan dinamakan hadis, bukan juga dinamakan khabar, tetapi namanya adalah al-athar. Nah, itulah muqaddimah pembuka yang disampaikan oleh Imam Dr. sama hakiknya Ashraf Ali Abdul Rahim. Muqaddimatul matn. Bismillahirrahmanirrahim. Al-matnu idzan hadha al-matn qalahu al-Imam al-Baiquni. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Abda'u bilhamdi musalliyan ala, saya memulai ta'lif ini bilhamdi dengan pujian kepada Allah, musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila,
sekaligus bersalawat kepada Rasulullah SAW, khairi nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang pernah diutus. Bidayatul syarh, faqala syarih rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, abda'u bilhamdi lillahi imtithalan liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yuhibbu an yuhmad, rawahu at-Tabrani wa ghairuhu. Kenapa musannif atau kenapa asy-syarih memulai matan dia ini, manzumah beliau ini dengan kalimat abda'u bil hamdi, ya kan? Karena beliau istidlal An-Nazim untuk memulai nazamnya dengan abda'u bil hamd, karena ingat Rasulullah SAW pernah menyampaikan, innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbu an yuhmad, Allah itu suka ketika ia dipuji. Rawahu at-Tabrani wa ghairuhu, wa akhraj ad-Dailami wa 'an al-Aswad bin Sari' marfu'an, innallaha yuhibbul hamda yuhmadu bihi liyuthiba hamidahu wa ja'ala al-hamda li nafsihi dzikran wa li 'ibadihi dzukhran. Maka ketika kita, apakah maknanya ketika Nabi sampaikan kenapa Allah itu suka dipuji dengan pujian kita, maka kemuliaan Allah akan semakin bertambah? Tidak. Lahul mulku ma fis samawati wal ard, dia sudah mulia. Tanpa pujian kita pun Allah sudah mulia. Bahkan yang mengajarkan kita untuk memuji itu Allah itu. Kalau tidak, dari mana kita tahu kalimat alhamdulillah rabbil alamin? Illa min suratil Fatihah. Wal Fatihah ja'at min indillah. Maka kenapa Allah suka ketika kita memuji beliau? Liyuthiba hamidahu, supaya dia bisa memberi pahala, memberi ganjaran kepada orang yang memujinya. Wa ja'alal hamda li nafsihi dzikran, dan menjadikan ketika orang memuji kepada dirinya sebagai zikir. Wali ibadihi dukhran, dan sebagai simpanan, deposit untuk hambanya ketika nanti di akhirat dia akan dihadapkan di hadapan Allah SWT. Kita tentu harus ada bekal. Maka setiap kita alhamdulillah rabbil alamin, setiap kita mulai majlis bilhamdalah, setiap kita dapat apapun bilhamdalah, maka setiap hamdalah yang kita ucapkan itu seolah-olah kita sedang menabung di rekening akhirat kita. Nah, karena itu sebagai li'ibadihi dukhran, yang nanti akan kita terima ganjarannya fi yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ardafa al-basmalata bilhamdi wa in kana min afradiha li'anna al-muqtasir 'ala at-tasmiyati la yusamma hamidan 'urfan. Dan beliau pun membarengkan, ya kan, al-basmalah bilhamdalah wa in kana min afradiha, meskipun sejatinya mereka satu paket. Li'anna al-muqtasir 'ala at-tasmiyati la yusamma hamidan 'urfan. Karena orang yang hanya membatasi tasmiyah itu, yang membatasi dengan mengucapkan bismillah saja tanpa ada hamdalahnya, la yusamma hamidan urfan, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang al-hamid, yang sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingat apa yang dibilang Imam di dalam Idhahul Mubham? Alhamdu, karena itu pembahasan alhamdu wa syukr. Apa pengertian alhamdu urfan? Abi? Apa? Athana. Apa alhamdu athanaul jamil? Ada yang pesan? Kan baru selesai daurah mantik kemarin.
PR ya, cari alhamdu fi idahil mubham. Musalliyan ala, abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin. Sekaligus bersalawat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mushtaqun min ismihi ta'ala al-mahmud. Kalimat Muhammad mushtaqun diambil dari nama Allah Ta'ala al-mahmud. Wa qad rawal Bukhari fi tarikhihi as-saghir an Ali bin Zaid qala kana Abu Talib yaqul wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadhul arsy mahmudun wa hadha Muhammad. Apa kata Abu Talib? Wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu. Kenapa Allah menamakan, mewahyukan siapa nama kakeknya Rasulullah? Abdul Muttalib. Dari mana datangnya nama Rasulullah? Dari kakeknya, ya kan? Dari kakeknya Abdul Muttalib dia bilang, nama anakku ini adalah Muhammad. Dari mana beliau tahu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sammi ghulamak Muhammadan. Kenapa Allah namakan Muhammad itu dengan Muhammad? Wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu. Allah namakan Muhammad itu dengan namanya Al-Mahmud, Allah Azza wa Jalla, liyujillahu, untuk supaya Nabi Muhammad itu diagungkan, dimuliakan. Fadzul arsy mahmudun wa hadza Muhammad. Maka seperti mana Allah itu dimuliakan, Allah itu dipuji, Allah itu diagung-agungkan, maka seperti itu pula lah Nabi Muhammad diagung-agungkan. Wa rafa'na laka dzikrak. Kata Allah dalam surat Asy-Syarh, ya, wa rafa'na laka dzikrak. Tak datang Jibril, ya Muhammad, atadri kaifa rafa'a Allahu laka dzikrak? Tahu enggak kamu Muhammad bagaimana Allah mengangkat namamu ini di atas dunia? Allah agungkan namamu ini di atas dunia, kata Jibril. Allahu a'lam, kata Rasulullah. Enggak tahu aku apa jawabannya Jibril, kata Rasulullah. Lam yuzkar illa dzukirta ma'ah. Cara Allah mengangkat penamaan, cara Allah mengangkat nama, meninggikan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah itu disebutkan di dalam hal apapun illa dzukirta ma'ah, kecuali Nabi Muhammad juga pasti disebutkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Khairi nabiyyin ursila bi alifil itlaq. Nabi Muhammad itu apa? Khairi nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus, bi alifil itlaq. Alif itu yang mana? Aliful itlaqnya mana? Ursila. Harusnya dia hanya ursila. Nah, tapi di situ ada alif, itu namanya aliful itlaq. Kita nanti akan sering temukan ini kalau baca-baca nazam. Ada namanya aliful itlaq. Apa makna aliful itlaq itu? Isba'u harakatir rawi fayatawalladu minha harfun mujanisun laha. Huruf itlaq itu isba' harakatir rawi, mengenyangkan. Kalau bahasa ininya, ta'rif apa arti terjemah kalimatnya, mengenyangkan harakatur rawi. Harakat rawi itu apa? Di dalam qafiyah, di dalam sebuah matan, di dalam sebuah syair, di ujung kalimat itu namanya harakatur rawi. Harakat ar-rawi. Maka kalimat terakhir tadi didatangkan alif ursila supaya sejalan dengan yang ada di awal tadi. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Jadi alif ini aliful itlaq li isba' harakatir rawi, ya kan? Fayatawalladu minha harfun mujanisun laha, maka muncullah huruf yang mujanis laha. Nomor 5 itu ar-rawi al-harful asasiyyu alladhi tartakidu alaihi al-qafiyah, farrawi huwa akhiru harfin sahihin fil bait. Huruf terakhir di bait sebuah matan, wa alaihi tabni al-qasidatu ilaihi tantasibu. Wa thanna bis salati 'ala al-mustafa imtithalan li amri Allah fi al-Qur'an wa lima qama 'ala dhalika 'aqlan wa naqlan min al-burhan. Kemudian setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, an-nazim thanna, hal kedua yang dia lakukan apa? Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imtithalan li amrillah fil Qur'an, karena menjunjung tinggi apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Wa lima qama 'ala dzalika 'aqlan wa naqlan minal burhan, dan begitupun dalil akli dan nakli yang mengharuskan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil naklinya apa? Fa liqaulihi ta'ala wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutan engkau ya Muhammad. Ai la uzkar
illa wa tudhkaru ma'i kama warada fi khabarin mufassaran an Jibril 'anillahi 'azza wa jalla. Artinya tidaklah Allah itu disebutkan kecuali Nabi juga disebutkan bersama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu dalil nakli yang mengharuskan kita bersalawat. Atau dalil banyak, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa amma aqlan, adapun dalil aklinya, secara mantiqinya, kenapa kita harus menyanjung Nabi? Karena ketika kita bersalawat kan kita sedang mendoakan Nabi. Ketika kita sedang menghormati Nabi. Kenapa harus demikian? Fali'anna al-Mustafa huwa alladhi 'allamana syukral mun'im. Beliau yang mengajarkan kita untuk bagaimana mensyukuri Allah. Laulahu la kunna la tasawayna ma'al jamad. Ya kan, kalau bukan karena datangnya Rasulullah, sama status kita dengan benda mati, bil bahaim, dengan binatang-binatang, tidak ada beda. Tapi karena datangnya Rasulullah SAW mubasyiran wa nadhiran, ya kan? Maka beliau yang mengangkat derajat kita, mengajarkan kita syukrul mun'im, wa kana sababan fi kamali hadan naw'. Rasulullah itulah yang menjadi sebab nau'ul insan ini menjadi sempurna, ya kan? Kalau bukan karena Rasulullah. Kenapa demikian? Oleh karena itu, la budda min munasabati bainal qabili wal mufid. Karena mesti sama, sejalan antara al-qabil yang menerima wal mufid dan yang memberi. Apa maksudnya? Wa ajsamuna fi ghayatil qudurah. Sementara jism kita ini, fisik kita ini, bahkan ataupun jiwa kita ini fi ghayatil qudurah. Di betul-betul udah keruh, betul-betul kotor, betul-betul tidak sebanding dengan sifat Allah SWT. Wa sifatul bari fi ghayatil uluwi wad dhiya'i was safa. Jadi ada dua hal. Ada al-mufid dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada al-qabil dan itu adalah kita, makhluk. Kita tidak akan, dengan seluruh kesalahan kita ini, dengan seluruh kelemahan kita ini, dengan seluruh dosa kita ini, tidak akan mungkin sejalan, semunasib dengan makamnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah dengan sifat yang paling tinggi, faqtadatil hikmatul ilahiyatu tuwassitu dhi jihatain yakunu lahu sifatun 'aliyatun jiddan wa huwa min jinsil bashar. Oleh karena itu mesti ada at-tawassut, ada penengah yang bisa masuk ke alamul ilahiyah dan bisa turun ke alam al-basyariyah. Apakah artinya kita menuhankan Rasulullah? Tidak. Allah sendiri yang apa kata beliau? Innama ana basyarum mithlukum. Ya kan? Saya sama, kata Nabi dalam Al-Quran. Allah ceritakan hikayat Nabi dalam Al-Quran. Ana basyarum mithlukum. Saya sama seperti kalian. Dari segi ajsamnya, dari segi fisiknya, dari segi yang berbedanya apa? Yuha ilaihi. Ya kan? Maka dari segi ajsamnya ana basyarum mithlukum. Saya sama seperti kalian. Kita tidak menuhankan Rasulullah. Kita tidak menghambakan diri seperti kita menghambakan diri kepada Allah. Karena kalau kita salah memahami ini, berarti pemahamannya kita sama seperti orang jahiliyah. Apa orang jahiliyah? Innama liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka menjadikan berhala-berhala itu karena mereka merasa tidak pantas untuk langsung berkaitan dengan Allah. Mereka merasa kotor, maka mesti ada berhala yang memperantarai kami dengan Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Apakah kita semakam dengan itu? Tidak. Kita memaknai Rasulullah innama ana basyarum mithlukum. Saya sama seperti manusia kalian. Tanamun wa anam. Ya misal kata Rasulullah gitu kan. Apa kata Rasulullah ketika 3 orang sahabat datang menemui istri Rasulullah, ya kan? Menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Istri Rasulullah bilang Nabi itu kayak ini. Fataqalluha, kata 3 sahabat ini. Merasa gimana lah kurangnya ibadahku nih. Maka yang satu mengatakan fa amma ana aqumul lail wala arqud. Saya sepanjang malam akan tahajud. Yang kedua amma ana, katanya ana asumud dahr wala uftir. Sepanjang tahun, sepanjang hidup saya akan puasa terus, tidak akan pernah berbuka. Yang terakhir amma ana la atazawwajun nisa. Tidak akan pernah menikah. Sampai kabar ini ke Rasulullah.
Ma balul qaumi qalu kada 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 wa kata Rasulullah. Fa inni atqakum wa akhsyakum lillah, kata Nabi kan. Saya ini orang paling takut dan bertakwa kepada Allah. Aqumul lail wa arqud wa anam. Asumu wa aftir wa atazawwajun nisa. Kalimat ini menunjukkan apa? Annahu basyarum mithluna. Nabi tidur, kita tidur. Kita tidur, Nabi tidur. Nabi makan, kita makan, Nabi makan. Kita menikah, Nabi menikah. Illa annahu yuha ilai. Jadi Nabi itu fi maqamit tawassut bainal bashari wallahi. Ketika untuk sampai ke makam ini, jangankan kita, Jibril aja nggak sanggup ya kan? Fi qissatil Isra'i wal Mi'raj. Ketika sampai ke Sidratul Muntaha fi hadratil ilahiyah, apa kata Jibril? Amma, ini nak makam saya lagi nih Muhammad. Kalau aku masuk, lahtaraqt, aku terbakar. Amma idza dakhalt lashtaraq atau lashtaraf, apa gitu kalimat. Kalau aku masuk, aku terbakar Muhammad, kata Jibril. Tapi kalau kau makin mulia kau, kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, maka mesti ada tawassul. Faqtadatil hikmatul ilahiyyatu tawassuta di jihatain yakunu lahu sifatun aliyatun jiddan wa huwa min jinsil bashar, yang dia punya sifat yang paling sempurna di antara manusia lain. Karena khuluquhu Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Tapi dia min jinsil bashar, tapi dia sama kayak kita. Kan kalau kita bahas ini kaitkan ke tauhid, masir fi ikhtiyaril ar-rusul bashara, ya kan? Apa penyebab kita memilih? Apa penyebab pemilihan Allah kepada rasul itu dia mesti manusia? Allah Ta'ala nanti aja serat nih. Padahal Allah bisa pilih malaikat, ya enggak? Supaya semakin bagus, Allah bisa pilih malaikat. Allah bisa pilih jin untuk jadi rasul. Kenapa Allah mesti pilih manusia sebagai nabi dan rasul? Min jinsil bashar. Supaya kita tahu beliau ini manusia, supaya kita paham apa yang beliau sampaikan, supaya kita tidak merasa asing dengan apa yang beliau sampaikan. Liyaqbal anillahi bisifatihil kamaliyah wa naqbal anhu bisifatina al-bashariyah. Supaya Allah Muhammad Rasulullah ini menerima dari Allah min sifatihil kamaliyah, dengan sifat-sifat yang sempurna, wa naqbal anhu bisifatina al-bashariyah, dan kita menerima dari Rasulullah bisifatina al-bashariyah. Berarti kalau begitu berat dong posisi risalah ini dari segi fisiknya saja, berat. Kalau tidak berat, tidak akan, ketika wahyu turun, tidak akan ada onta yang langsung tumbang, jatuh. Dalam ulum Quran kita belajar min dim anwa'i al-wahyi, itu ada wahyu mubasyarah, ya kan? Ada wahyu biwasitah, ada wahyu fi ar-ra'u fil qalb. Ketika yang ar-ra'u fil qalb ini yang langsung dihadapkan ke diri Rasulullah, Nabi di atas onta itu langsung tumbang karena saking thaqalihi. Maka kemampuan manusia biasa tidak sanggup untuk menerima yang seperti ini. Mesti ada yang fi kamalil basyariyah. Falidzalika istaujaba qarna syukrihi bi syukrillah azza wajalla. Oleh karena itu mestilah menggabungkan, membarengkan syukur kepada Allah dan syukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Kalau tidak pandai berterima kasih ke orang, maka dia ujung-ujungnya akan pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqsamul hadis tanggung. Wa dhi min aqsamil hadis iddah wa kull wahidin ata wa haddah. Inilah macam-macam ilmu hadis, iddah ada banyak macam, wa kull wahidin ata wa haddah, dan setiap macam nanti akan datang ta'rifnya. وذي إشارة إلى موجود في الذهن إن كانت قبل التأليف. ذي اسم الإشارة الموجود في الذهن. Kalau seandainya belum lagi Imam Al-Baiquni ini mengarang kitab, ya kan, masih di ini dia, di zakirah dia, di akal dia yang akan dia karang ini, maka dia bilang wadhi min isyarah in kanat qabla at-ta'lif. Min aqsami ilmi al-hadits iddah. Inilah macam-macam ilmu hadis, ada banyak macamnya. Ya'ni 34 kama sayuzkar akhiran. Ada 34 macam. Wa arada bil aqsami huna ma yashmalu al anwa' al mundarijata tahta al aqsam. Wa illa fa aqsamul hadithi la takhruj an thalatha kama qala al aktharun sahihun wa hasanun wa dha'ifun.
tadi Asy-Syarih bilang bahwa macam ilmu hadis itu ada 34 macam. Apa bisa banyak ini? Bukankah kita tahu hadis itu cuma 3? Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Kenapa ada 34 ini? Maka maksud 34 ini adalah macam-macam yang lain yang masuk ke 3 macam utama. Nah, jadi 3 macam asasinya al-haditsus sahih, al-haditsul hasan, wal haditsu al-dhaif. Yang macam lain ini masukkan nanti hadis dhaif dan macam-macam lainnya. Li'annaha in ishtamalat min awsafil qabuli ala a'laha fa sahih. Karena hadis itu kalau dia masuk cukup syarat sahih, yang syarat hadis yang paling tinggi, maka namanya hadis sahih. Wa au ala adnaha, atau dia semuanya tercukupi. Ittisalus sanad, adlur rawi wa dhabtihi, adamu syududzi wal illah, tercukupi semua. Illa anna dhabt rawihi qalil. Dhabit perawinya tidak 100%, 95% atau 80%, maka masuk hadisnya hadis hasan. Aw lam tashtamil ala syai'in minhuma fa dhaif. Atau tidak termasuk, tidak ada kelima syarat ini, 5 syarat hadis sahih ini tidak ada. Ittisalnya tidak ada. Adil perawinya tidak dhabit, ada syadz, ada pula illah, maka hadisnya masuk hadis ad-dhaif. Wa minhum man lam yufrid naw'al hasan wa yaj'alahu mundarijan fi sahih. Dan bahkan di antara para ulama hadis, khususnya di sini ulama al-mutaqaddimun, ulama-ulama awail dulu, Khatib Baghdadi, Imam Ar-Ramah Hurmuzi, Imam Tirmizi dan Imam Sunan lain, bahkan tidak membagi hadis itu ke 3 bagian. Al-sahih, al-hasan, al-dhaif ini taqsimul mutaakhirin. Amma taqsimul mutaqaddimin dibagi 2 aja, al-haditsul maqbul wal hadits al-mardud. Al-maqbul ini di bawahnya ada sahih, ada hasan. Wa kullu wahidin ata fi an-nazami wa haddah. Dan setiap satu dari 34 itu nanti akan datang, akan kita bahas di nazam, di kitab ini, wa haddah, begitupun dengan ta'rifnya, ay ma'a haddihi asy-syamili li rasmihi bi ba'd al-khawasi taqriban 'ala al-mubtadi'i wa li tarkil haddi istighna'an anhu bil mithal. Dan nanti akan disebutkan juga definisi dari setiap macam dari 34 hadis ini bi ba'd al-khawasi, dengan hal-hal yang spesifikasi atau hal-hal khusus yang hanya ada di macam hadis itu, taqriban 'alal mubtadi', untuk supaya memudahkan pemahaman kepada al-mubtadi', walitarkil haddi istighna'an anhu bil mithal. Kalau seandainya ada nanti pengertian hadis yang tidak dita'rifkan secara secara al-jami'ul mani', seperti yang kita baca di mantiq, maka itu ta'rifnya bil misal. Beliau mentarifkan hadis bukan dengan misalnya hadis marfu' apa, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ta'rif bil had, ta'rif bil had gitu kan. Tapi ada yang tidak ta'rif bil had, ta'rifnya al haditsu yanqasimu ila qismain, al haditsu sahih wal hasan wa dha'if. Ini ta'rifna bil misal. Di dalam ilmu lain misalnya apa? Al-fa'ilu, misal al-fa'ilu ismul marfu'u al-waqi'u ba'da al-fi'il. Misal di dalam jurumiyah, fa'il itu apa? Isim marfu' yang ada dalam setelah fi'il. Ini namanya ta'rif bil had. Ada orang mentarif bil misal, dia definisi juga tapi bukan definisi bil had, tapi dengan contoh, dengan taksim. Ada juga bil taksim. Misal al-fi'lu kadrib. Nah, itu misal, bil misal. Atau al-fi'lu thalatha, fi'lu madin, mudhari'in wa amrin. Ini bil taksim. Begitu juga yang datang di sini. Kalau dia tidak membuat ta'rif bil had, maka dia akan membuat ta'rif bil misal. فنكتفي بهذا القدر ونكمل القراءة في اللقاء القادم بإذن الله dan masuk ke al-haditsu as-sahih insyaallah.